Bapak Ibu guru, bahasa dulu di negara. Selamat siang Bapak Ibu. Yang saya hormati seluruhnya Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 125 yang juga hadir di sini untuk menguatkan apa yang dipelajari oleh Pak Irsyad selama pembelajaran daring dan pendampingan lokal. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena memang kita masih diberikan waktu di siang hari ini, kita masih bisa di sini berdiskusi untuk penguatan CGP Pak Irsyad sehingga kita bisa melaksanakan tugas pokok kita secara maksimal. Semoga kedepannya kita semuanya tetap diberikan kesehatan sehingga kita tidak mengalami kendala dalam melaksanakan tugas. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Berton Simamora, guru pengajar praktik angkatan 8 yang ditugaskan untuk mendampingi Pak Irsyad CGP angkatan 8 juga ya Pak ya, CGP angkatan 8 supaya dia bisa mengembangkan dirinya. Jadi ada dua penilai bagi Pak Irsyad, satu yang ditunjuk kementerian yang belajar secara daring, satu yang ditunjuk kementerian langsung ke lapangan pendampingan individu dan lokal karya. Itulah kami Bapak Ibu pengajar praktik. Jadi dalam hal ini kementerian memiliki dua angkatan untuk mengembangkan Pak Irsyad, angkatan udara dan angkatan darat. Jadi untuk itu kehadiran Bapak Ibu di siang hari ini bukan merupakan sesuatu hal yang baru. Ini merupakan forum diskusi yang sengaja dibentuk tentang pembelajaran yang didapatkan oleh Pak Irsyad di modul 11, 12, 13, 14 masih sedikit ya, belum ternyata ya. Untuk itu Bapak Ibu, ini adalah forum diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Sebaiknya memang seorang CGP harus bisa membuat visi yang terukur, visi yang terukur dengan alur-alur yang dia pelajari di pembelajaran secara daring. Alur apa yang dipakai Pak Irsyad? Bagja. Alurnya ada bagja, mulai dari buat pertanyaan, kan gitu. Semua apa yang dipelajari Pak Irsyad dengan alur merdeka. Merdekanya M-nya apa itu Pak Irsyad? Mulai dari diri sendiri sampai akhirnya hanya aksi nyata. Jadi untuk itu Bapak Ibu, keberadaan saya di sini untuk memastikan bahwasanya Pak Irsyad di SMP Negeri 125 sudah melaksanakan prakarsa perubahan sekolah. Baik, terima kasih Pak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Berton selaku pengajar praktik sekaligus melihat keadaan Bapak Irsyad Wahyudi, apakah sudah penerapan sebagai CGP di 125 ini sudah terlaksana atau tidak, dan jelas nanti kita komunikasikan dengan sesama. Dan selanjutnya Bapak Ibu guru dan segenap jajaran 125 yang saya banggakan dalam kesempatan ini, tentunya kita patut berbangga karena ternyata tidak semua sekolah mempunyai guru penggerak Pak. Karena begitu dibilang disuruh guru penggerak, itu sudah melintir, mundur, kiri, pantatnya kiri dimundurin, kanan dimundurin.
disuruh bergerak. Pada hakikatnya seperti itu, betul ya Pak Bertanya? Maka alhamdulillah 125 mempunyai Pak Irsyad Wahyudi. Tepuk tangan buat Pak Yudi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini adalah bagian sebuah rangkaian proses yang nanti kita semuanya ini nanti akan diupload oleh ke kementerian ya Pak ya, sehingga sampai dari Pak Berton, saya dan kita semuanya nanti ini dokumentasi ini sampai dibawa ke kementerian. Untuk itu mohon kiranya kalau tadi Pak Berton menyampaikan maksimal 2 jam ya, kalau 2 jam berarti jam berapa ini? Ya, besar harapan saya singkat, padat, jelas dan oke, begitu kira-kira seperti itu. Itu saja, selamat menyimak. Saya juga akan mengikuti dengan baik apa yang disampaikan Pak Yudi. Sekali lagi tepuk tangan buat Pak Irsyad Wahyudi. Oke, terima kasih Pak Saman Maris selaku Bapak Kepala Sekolah kita ya. Baik, saya langsung mulai saja pada acara ini. Bisa langsung buka aja Pak ya? Langsung Pak, langsung Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada kesempatan hari ini dalam diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah SMP Negeri 125 Jakarta untuk memaparkan apa yang sudah saya peroleh dalam pendidikan guru penggerak. Tujuan diskusi kali ini akan mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Nah, masih ingat Bapak Ibu visi 125 tadi saya bertanya sebagian, masih hanya untuk mengingatkan Bapak Ibu semuanya bahwasanya visi SMP Negeri 125 Jakarta ini yaitu mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, peduli lingkungan dan berwawasan global. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya membuat visi misi itu ada beberapa indikator yang berdasarkan namanya paradigma waktu itu menggunakan SWOT. Kalau mungkin Bapak Ibu guru hebat di sini udah mengetahui semua apa itu SWOT. Nah, di sini apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian dan murid-murid kita? Adakah yang mau membantu menjawabnya? Bu Desiana mungkin? Berdasarkan tadi visi yang sudah dibuat, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Ya, terima kasih Pak Yudi. Iya. Saya coba untuk menjawab pertanyaan yang gampang di Rektor ya. Sudah Pak ya. Pertama, kenapa saya katakan sudah? Yang pertama kita lihat dengan berakhlak mulia. Iya. Kebiasaan kita di hari Jumat terutama, Iya. di sana kita Kebiasaan sudah ya. mengadakan pembiasaan dengan tadarus, kemudian dilanjutkan dengan sholat duha. Kita melatih anak juga untuk bertausiah. Itu untuk agama Islam. Iya. Kemudian untuk yang beragama Kristen pun ada, ya Pak ya, dengan kajian Alkitab. Seperti itu Pak, untuk yang saya ambil dengan yang Berakhlak mulia ya. Oke, terima kasih Bu Desiana atas jawabannya. Beri tepuk tangan buat Bu Desiana. Terima kasih. Ya, baiknya mari kita telah satu persatu. Nah, di sini visi itu adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi. Nah, kita memimpikan murid-murid kita dan sekolah kita itu seperti apa. Ini hanya serangkai rangkaian dari visi. Nah, di sini juga salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Visi membantu melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang kita ingin capai. Ini bagaikan apa? Saya menganalogikannya seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish sebelum ia benar-benar melintasi jalur tersebut. Itu analogi dari visi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk mewujudkan visi, saya bergerak belajar di program guru penggerak ini di modul 1.3. Ini ada yang namanya paradigma inquiry apresiatif yang sebelumnya saya hanya mengenal SWOT. Nah, untuk mewujudkan visi itu, selain dia melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan.
tahapan pendekatan ini, konsep kerangkanya itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bapak praktik pengajar kita, yaitu tahapan bagja. Nah, apa itu tahapan bagja di sini? Untuk inquiry apresiatif atau PA merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif. Ingat Bapak Ibu, yang kolaboratif bersama-sama. Nah, dan berbasis kekuatan dengan menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Jadi saya membedakannya itu dengan seperti itu. Kalau apresiatif ini kita berpikirnya secara positif. Jadi tidak mengetahui kelemahan walaupun kita tahu, tapi kita membuktikannya kolaboratif secara positif dengan tahapan bagja. Nah, tahapan bagja ini merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan melalui pertanyaan-pertanyaan. Dalam tahapan bagja ini, bagja itu apa? Kalau yang orang Sunda mungkin sudah mengetahui, Bu Ella, bagja itu apa artinya, Bu? Bagja itu apa? Ada yang tahu Bapak Ibu pengertian bagja? Kalau bahasa Sunda itu bagja itu bahagia, ya. Karena saya belajar di guru program ini, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan akhir kita mendidik murid itu kita menuntun murid, berpihak pada murid untuk apa? Untuk selamat dan bahagia di masa yang akan datang dalam kehidupannya. Itu tujuan utama. Baik, kita lanjut ke bagja itu apa? Nah, tahapan bagja dalam inquiry apresiatif, B-nya itu ada buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, atur eksekusi. Sebelah sini kayak mau ya. Nah, lebih jelas lagi. Mohon maaf, Ibu Bapak membelakangi. Nah, di sini dalam buat pertanyaan itu berisi pertanyaan-pertanyaan. Saya dalam membuat visi guru penggerak ini menganalisis, meneliti dan membuat berdasarkan panduan yang sudah diberikan oleh kementerian di sini. Nanti seperti apa visi yang sudah saya buat sebelumnya. Nanti kita kaitkan dengan visi sekolah yang tadi di awal kita pelajari bersama. Berikutnya, nah inilah visi yang sudah saya buat dalam guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global. Saya mengambil hanya 3 komponen, yaitu berakhlak mulia, berkarakter dan berwawasan global. Penjelasan komponen tersebut, berakhlak mulia ini menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk berkarakter menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi gotong royong, mandiri dan kreatif. Nah, dan berwawasan global dimensi Pancasila yang benar. Ini 3 komponen penjelasan visi dari yang saya ambil tadi. Lebih lanjutnya kita gunakan dalam prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu kan prakarsa itu upaya ya, usaha. Nah, saya berfokus pada aspek berkarakter. Di sini berkarakter dan profil pelajar Pancasila itu dimensi kreatif. Nah, dari prakarsa perubahan ini akhirnya saya membuat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Ini salah satu prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi yang sudah saya buat, yaitu meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Karena sekarang zamannya gadget ya, 5.0 ya. Terus inilah tahapan bagja berdasarkan prakarsa perubahan diri yang sudah saya buat. Yang pertama itu buat pertanyaan utama. Nah, dari kementerian itu kita dikasih modul ini sebagai untuk membimbing saya membuat pertanyaan dan tindakan penyelidikan. Dan ini pertanyaan yang saya munculkan yaitu bagaimana cara meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Ini pertanyaan yang saya buat. Dan tindakan penyelidikannya itu saya mencari tahu karakter murid berdasarkan asesmen diagnostik. Makanya saya berulang-ulang kali menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya agar kiranya dalam pertemuan di awal baiknya kita melakukan asesmen diagnostik. Yang berikutnya melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Kadang saya berkolaborasi dengan Pak Sidi, kadang Pak Adit, kadang Ibu Rini, terus Pak Yasin dan Pak Royani. Saya ingin mengetahui sejauh mana dan melihat siapa saja yang sudah menggunakan media-media pembelajaran melalui gadget itu. Dan kemarin ada dari sini itu ada Ibu Mary dan Bu Rini yang tentang aplikasi krisis ya Bu ya. Yang itu ada 2, alhamdulillah. Oke, berikutnya dari A-nya itu saya ambil pelajarannya itu membuat pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran kelas?
Itu saya selalu berpilih saat melihat ada beberapa catatan yang menggunakan ini banyak dan hampir semua guru-guru 112 itu menggunakan media pembelajaran memanfaatkan teknologi. Nah, tindakan untuk menjawab pertanyaan di situ mencari referensi tentang guru yang ahli di bidang teknologi. Kadang saya mohon maaf suka masuk juga saat pelajaran Pak Adit di lab komputer ya Pak Adit, untuk mengetahui itu hanya sebagai untuk referensi aja. Terus yang kedua, bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas murid. Yaitu mencari referensi media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas murid. Yang ketiga, dari gali mimpi, di sini saya membuat pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas murid? Nah, dalam tindakan penyelidikan yang saya telah itu membuat survei atau lomba observasi tentang kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi. Ini sudah saya share ke kelas 9 yang sebelumnya dan hampir saya mencatat 89% itu anak mengerti dan paham tentang teknologi. Pertanyaan kedua dari Galileo ini, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Jadi harapan saya itu setelah metode ini, Bapak Ibu guru mulai menerapkan dalam pemanfaatan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Terus tindakan dan penyelidikannya itu melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi ada kolaborasinya satu guru bersama mapel lain. Nah, untuk J, jabatan rencana, pertanyaan yang saya ambil di sini, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Langkah-langkahnya itu yang saya membiasakan membuat perangkat pembelajaran, LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, LKPD itu untuk proses refleksi bagi kita sendiri. Karena kami di guru penggerak itu, nilai-nilai guru penggerak itu, saya harus mandiri, saya harus reflektif, saya harus kolaboratif, saya harus inovatif, dan saya harus berpihak kepada murid. Itu nilai-nilai dalam guru penggerak. Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Di sini pembelajaran yang digunakan mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik murid. Kan banyak media-media ya, ada kuisis, ada Mentimeter, ada Wordwall, ada banyak yang anak senang untuk di pembelajaran having fun bersama game-nya. Yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas, yaitu pemberian reward pada murid yang memiliki kreativitas sedang tinggi. Nah, ini saya sebelum mempelajari modul 1.4, saya melakukan daftar tindakan pemberian reward. Ini saya gunakan. Ternyata setelah mempelajari di modul 4 budaya positif, pemberian reward itu terhadap murid ternyata itu bagian dari memutus kreativitas atau hukuman bagi para murid. Itu saya kaget, sok terapi bagi kita semua. Yang kadang kita selalu memberikan reward, anak kami ini selalu memberikan reward, itu ternyata tidak baik juga untuk jangka yang akan panjang. Jangka panjangnya itu tidak baik seperti itu. Nanti insya Allah saat diseminasi modul 1.4 budaya positif setelah minggu depan kita akan bahas tentang budaya positif. Oke, lanjut yang terakhir di sini ada atur eksekusi. Pertanyaannya yang saya buat, siapa saja yang dilibatkan dalam meningkatkan kreativitas murid melalui pemanfaatan teknologi? Berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menyusun strategi peningkatan kreativitas murid. Nah, kapan rencana ini akan dimulai? Melaksanakan strategi pembelajaran yang telah tersusun secara konsisten dan berkelanjutan di awal tahun pembelajaran. Saya sudah mulainya di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 9A sampai 9B. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin bertanya dan mohon dituliskan, dirumuskan dalam kalimat rumput cita-cita murid untuk murid. Nah, ini kelas 9B ya, kemarin saya memfotonya. Mohon kita kolaborasi, mohon Pak Adit dibantu dibagikan semua kertas. Mohon Bapak Ibu ya, diisi ya kalimat rumput cita-cita untuk murid kita nih. Kira-kira kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, silakan bebas. Nanti kita akan berdiskusi. Mohon maaf seperti saya menggurui, tapi kita akan mendiskusikan untuk visi sekolah kita ke depannya nanti. Ada 6 kalimat rumput untuk kita isi. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Kita percaya bahwa murid adalah, silakan diisikan berdasarkan
keinginan Bapak Ibu guru semuanya, murid seperti apa yang kita inginkan untuk masa yang akan datang? Iya, boleh langsung jawabannya aja, silakan biar cepat. Bebas, ini kan kita punya cita-cita atau impian ya, murid kita itu seperti gimana Bapak Ibu guru yang tahu. Silakan. Intinya dalam proses diskusi ini kita mendiskusikan ini nih. Nanti ada tahapan berikutnya. Silakan. Jawabannya saya boleh langsung dijawab. Oh iya boleh. Dua-duanya nggak apa-apa. Oh iya. Kita memimpikan murid-murid yang kita percaya bahwa murid adalah di sekolah kita mengutamakan murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan yang terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah silakan untuk mengisi kalimat penutupan yang nanti akan kita selaraskan dengan misi yang sudah kita buat, apakah sudah sesuai untuk cita-cita murid kita. Nah, silakan. Nanti itu kertas dikumpulin semua buku dia sebagai bukti dokumentasi buat saya dalam nanti membuat bebas, nggak usah, nggak apa-apa. Mau dikasih nama juga nggak apa-apa. Oke, Ibu Mala sudah? Oke, gimana Bu Mala untuk kalimat penumpang cita-cita murid Bu Mala di masa yang akan datang? Silakan. Mohon maaf, Ya. kita sedikit kurang nyambung. Ya. Terima kasih Pak Idi. Ya. Tapi kalimat berikut, kita memiliki murid Memimpikan. maaf. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia. Ya. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Oke. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Oke, terus murid Di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu penting untuk kesuksesan masa depan. Oke, yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk maju bersama untuk mencetak generasi unggul dan berakhlak mulia. Oke, yang keenam. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa memajukan sekolah adalah kebersamaan seluruh warga sekolah. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Bu Mala. Iya. Oke, saya pandu ya satu-satu. Bapak Ibu kira-kira kita memimpikan murid-murid yang apa? Tadi Bu Atis cerdas katanya. Bu Mala berakhlak mulia. Apa isinya itu? Terampil, berprestasi kreatif, pinter teknologi, inovatif. Itu impian kita semua Bapak Ibu ya, bahwasanya kita memimpikan murid-murid yang jauh lebih unggul, lebih baik intinya. Tadi yang kita tanam mengacu ke visi SM 125 ada ya, berakhlak mulia, kreatif, terampil. Oke, yang kedua kita percaya bahwa murid adalah kenapa makasih? Tujuan utama mencerdaskan bangsa. Tujuan utama mencerdaskan bangsa. Pak Haji Tolim? Kita percaya bahwa murid adalah orang dewasa yang unik. Nah, oke, terima kasih Pak Haji Tolim. Ada lagi? Pak Marif mungkin? Yang Bu Sri Mulyani? Baik, ya Bang Ferry. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid itu adalah pribadi karakter yang unik. Wah, saya Aset kita, kekuatan kita untuk masa depan. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kita bangga nggak kalau ada lulusan 125 itu ada jadi menteri atau apa? Secara tidak langsung kita bangga. Ya, makanya kita percaya bahwa murid itu adalah karakter yang unik ya. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan tadi ada kedisiplinan, kebersamaan, kejujuran
yang paling utama itu. Terus apa lagi? Adam. Beradab, sopan, santun, itu yang kita impikan Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu itu ya. Oke, yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa tadi Bu Malah gimana tadi? Sekolah itu penting untuk kesuksesan masa depan. Sekolah itu yang penting untuk kesuksesan masa depan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bu? Pak? Sekolah tempat mengembangkan diri. Sekolah tempat mengembangkan diri. Sangat penting ini. Dan kita menyadari akan hal itu kan? Secara diri motivasi. Oke, berikutnya. Kita warga di sekolah ini yakin. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yakin untuk apa? Untuk mencapai Untuk cita-cita. berubah menuju ke arah yang lebih baik. Untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Slogan kita sesuai ya Bu ya. Bergerak bersama menuju yang lebih baik. Walaupun selangkah lebih maju juga gitu ya. Saya belum cuma satu nomor Oke, yang terakhir Bapak Ibu, kita sepakat yang terakhir. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kira-kira apa? Kolaborasi yang baik dapat membawa perubahan. Kolaborasi yang baik. Semangat ya Ibu ya. Semangat ya. Belum saya Pak. Iya. Terima kasih. Iya. Oke, jadi kita sudah menyepakati bahwasanya dari kemenangan cita-cita untuk kita, impian kita bersama Bapak Ibu dalam mewujudkan visi sekolah. Oke, Bapak Ibu. Sekolah kita kalau bukan kita yang jaga. Sekarang pertanyaan berikutnya, apakah cita-cita sekolah kita yang tadi itu sudah terjalin? Cita-citanya apa tadi? Visinya? Cita-cita ini bagian dari visi sekolah kita ya. Tadi apa? Ada yang masih ingat? Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, berkelindahan. Nah inilah visi dari sekolah SMP Negeri 125, mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, peduli lingkungan dan berwawasan global. Nah di sini Bapak Ibu, apakah visi, saya bertanya lagi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah selaras belum? Sudah selaras. Kalau sudah selaras, saya tidak akan bertanya lagi di sini. Nah, di sini kalau sudah selaras itu katanya harus menyimpulkan yang tadi. Ya. Sepakat berarti kembali ke sini ya. Mewujudkan siswa yang berakhlak mulia, kreatif, peduli lingkungan dan berwawasan global. Kalaupun mau ada yang dirubah atau ditambahkan, nanti kita sepakati bersama seperti ini lagi. Prosesnya seperti apa? Kita menggunakan tahapan Bagja Prakarsa Perubahan. Dimensi yang mana yang akan kita gali lebih dalam lagi? Kalau tadi kan saya mengambil dari kreatifnya dengan memanfaatkan pembelajaran teknologi. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Kesimpulan sudah disimpulkan dan ini saya ingin menggali pendapat inisiasi prakarsa perubahan dari Bapak Ibu semuanya. Terakhir ini yang akan ingin saya ketahui dari Bapak Ibu semuanya. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Silakan Bapak Ibu ditulis atau langsung dijawab boleh. Apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahannya kira-kira apa tadi? Berdasarkan paparan tahapan konsep Bagja tadi untuk industri apresiatif. Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan untuk mewujudkan visi sekolah? Apa saja kolaborasinya ya yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah, dan ini mesti disosialisasikan juga ke orang tua ya. Gimana Pak Anies? Gimana? Iya boleh. Kolaborasi dengan orang tua siswa, mendampingi anak-anak belajar di rumah. Oh mendampingi, oh ya, mempersiapkan untuk mengawasi, mendampingi saat belajar di rumah, entah itu belajar dengan sesama temannya, entah pergaulan di lingkungannya, seperti itu ya kolaborasinya. Berarti ada saling kerjasamanya ya untuk komunikasi, itu yang kedua ini. Yang boleh ditulis Bapak Ibu, yang satu apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah, nanti itu langsung dikumpulkan saja. Terus yang kedua apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan.
Nah, yang ketiga di sini Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Di sini kegiatannya, bentuk kegiatannya, kira-kira apa saja? Ya, bentuk kegiatannya. Terus yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Ini langkah konkretnya tuh dari yang sudah dijawab. Silakan dituliskan. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Beri tepuk tangan buat kalian semua. Tetap semangat. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irsya. Sekali lagi tepuk tangan dulu. Jadi baru 2 bulan ya, udah 2 bulan Pak. 2 bulan. 2 bulan ya. C-nya udah hampir hilang ya Bapak Ibu ya. Mantap Pak. Ini tinggal gimmicknya nanti Pak ya. Baik Bapak Ibu, saya sudah melihat semuanya dijelaskan dalam forum diskusi ini. Rancangan Bakjanya tadi dengan pertanyaan-pertanyaan rumpingnya sehingga menghasilkan suatu kesimpulan sampai di akhir. Jadi luar biasa ini Pak Irsya, memang dia selesaikan dalam waktu Baik Bapak Ibu, ini adalah guru penggerak kita, merupakan aset kita, terutama di sekolah ini. Jadi kita bersama-sama mendukung Pak Irsya, termasuk tim manajemen, kepala sekolah, teknik, kita dukung dia sehingga dia bisa mengembangkan dirinya dan mengembangkan guru-guru lain, sehingga sekolah ini makin maju ke depannya, terutama mengenai kurikulum mereka. Dengan mereka belajar, kurikulumnya mereka belajar diterapkan. Kalau kurikulum merdeka itu pendidikan dilaksanakan menuntun peserta didik sesuai kontraknya untuk mencapai kebahagiaan di sekolah, kebahagiaan di rumah, dan kebahagiaan di tengah masyarakat. Jadi kodrat anak itu ada 2, kodrat alam, kodrat zaman. Dasar sudah akhir di bawah standar, ya nggak bisa dipicu. Ya, yang cocok untuk itu apa gitu loh. Yang superior, ya yang cocok untuk itu apa gitu. Jadi kodrat alamnya, ada kodrat alam manusia itu dilahirkan di keluarga yang budayanya sangat berbeda. Semua budaya bagus. Orang Bali banyak libur ya, banyak sekali budaya acaranya. Beda dengan orang Betawi budaya gitu. Yang pasti sesuai dengan kodrat zaman, yaitu saat ini sudah zaman IT, era digital 5.0, maka kita harus mengarahkan anak itu besar. Di zaman jadul lagi ada sekolah abad 19, gurunya abad 18, jangan lagi sebenarnya rata semua. Kalau sekolahnya abad 21, gurunya juga abad 21 maunya. Kalau dari abad 20 berarti bisa menyesuaikan ke abad 21. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya. Untuk itu hari ini sudah selesai pembuatan visi dan prakarsa perubahan yang dilakukan oleh Bapak CGP kita Pak Irsya. Semoga visi yang sudah ada ini adalah buatan seluruhnya. Seperti dulu buat visi hanya kepala sekolah dan wakilnya, selesai. Ini visi kita katanya, gak diketahui oleh seluruh guru. Bahkan kalau ditanya sudah 3 tahun apa visi sekolah kita,
tahu udah gue buat. Nah, dengan adanya rancangan-rancangan Bagja tadi membuat visi secara diskusi seperti ini, akhirnya semua kita oh ini visi kami dulu ada berwawasan globalnya katanya. Ingat gitu. Nah, sekali lagi habis visi diturunkan lagi ke misi-misi apa yang perlu dijalankan. Terima kasih sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samanudi sudah membimbing Pak Irsa 2 bulan ini dan sudah hampir lihat Cina Pak. Kalau saya lihat dia memaparkan itu, semoga tetap kuat, bertahan, semangat ya Pak Irsa menjadi GP. Jadi GP itu kategori pemimpin pembelajaran. Sadar dengan kata tidak peduli apakah PS atau tidak, yang jelas untuk pengawas besok-besok mau dari P3K sah-sah saja. Sekali lagi kita dukung semuanya CGP kita Pak Irsyad untuk kemajuan sekolah kita ini. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Berton atas support dan kesimpulan yang sudah diberikan pada pertemuan diskusi hari ini yang mana tentang terkait penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Dengan berakhirnya penguatan dari pengajar praktik Pak Berton, maka berakhir pula pertemuan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru beserta Bapak teknik, apalagi yang utama Bapak kepala sekolah kita atas berkenannya hadir dalam forum diskusi bersama ini. Itu membuat energi, spirit, semangat bagi diri saya pribadi. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadirannya. Ini bagian energi buat saya semuanya. Tetap semangat dan selalu bergerak dan menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Mohon maaf apabila ada salah kata, sikap saya maupun tindakan yang saya perbuat. Semata-mata saya hanya ingin berdiskusi bersama, berkolaborasi karena nilai-nilai yang ingin saya terapkan dan saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang pertama, kita harus bisa mandiri dan reflektif, itu bagian dari pembelajaran. Yang kedua, kolaboratif dan inovatif. Dan yang terakhir, tujuan apapun kita memberikan pembelajaran kepada anak murid itu harus berpihak pada murid. Itu menurut filosofi Ganjar Dewantara dan kita sedang mengacu ke profil pelajar Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.